Selamat pagi, selamat siang, sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dibawakan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar juga hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat di-download di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa. Dan pada kesempatan kali ini, kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Semangat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Oke baik, siap. Semangat pagi Pak Danang. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Nah, ini lagi berjuang nyari Pondok Kapilih ini, baru akan nyampe 100 meter lagi. 400 Oke, meter. Siap, hati-hati di jalannya Pak Danang. Luar biasa sekali, Oke, terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Danang. Lalu sahabat pembelajar, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak M.G. Joni Simbolon Demin atau Doctor of Ministry. Beliau merupakan seorang gembala jemaat Koinonia Ciputat, Tangerang Selatan. Beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Joni. Selamat siang. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Salam sehat. Salam sehat. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Pak Joni dan juga Pak Danang. Lalu selamat menunaikan untuk puasa juga ya untuk sahabat-sahabat pembelajar maupun Pak Danang ataupun Pak Joni atau bagi semua yang merayakan. Nah, sahabat pembelajar, tema seminar online kita hari ini sangat luar biasa, yakni spiritual camping. Anak-anak bisa mengenal lebih dekat dengan Allah, pencipta langit dan bumi, melalui berkemah atau camping. Nah, bagaimana sih cara mengenal pencipta langit dan bumi? Tema menarik kali ini akan kita bahas bersama dengan Pak Danang dan juga Pak Joni. Jadi sahabat pembelajar jangan sampai ketinggalan nih acara seminar online hari ini sampai benar-benar selesai. Bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa juga untuk langsung klik di chatroom ini untuk menuliskan pertanyaannya dan juga bisa untuk klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Danang maupun Pak Joni. Tentu saja akan kita persilahkan di saat sesi tanya jawab. Nah baik sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, silahkan nih Pak Danang dan juga Pak Joni. Bagaimana pemaparan mengenai spiritual camping? Silahkan Pak. Boleh langsung dipersilahkan untuk Pak Joni, silahkan Pak. Oh ya, terima kasih banyak kesempatan bagi saya ya dari Indonesia Belajar melalui Pak Danang Priyadi mengundang saya untuk ikut menjadi narasumber ya dalam pertemuan kita pada siang hari ini, di mana beliau meminta saya untuk ikut mengambil bagian dalam acara ini ya. Sudah diberikan judulnya spiritual camping. Kebetulan saya ini adalah seorang yang sangat aktif dalam hal berkemah dan kegiatan-kegiatan di alam
dan sangat menyukai kegiatan-kegiatan yang sifatnya di alam seperti itu ya. Walaupun usia sudah mulai senja lah ya. Kalau waktu muda ya sampai umur 50-an kita masih kuat ya, masih bisa dalam kegiatan-kegiatan di luar rumah ya, dalam kegiatan-kegiatan di alam beserta dengan orang-orang muda, saya selalu mengikutinya. Jadi terima kasih kepada Pak Danang memberikan kesempatan untuk bisa bergabung di Indonesia Belajar, di mana kita adakan setiap hari Kamis. Jadi judulnya sudah diberikan kepada saya mengenai spiritual camping. Jadi kalau disebut dengan spiritual camping, tentu camping ini berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya rohani lah ya, membangun rohani ya, membangun iman yang ada hubungannya dengan Tuhan kita ya, Tuhan pencipta. Ya. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak bisa mengenal lebih dekat dengan Allah sebagai pencipta, pemelihara, dia juga menjadi pencipta langit dan bumi. Kita ajarkan kepada anak-anak kita melalui camping ataupun berkemah. Ya. Dan saya mau sampaikan kepada kita yang hadir di sini bahwa anak-anak itu kan banyak orang bilang ya, kita sering dengar bahwa anak-anak itu bagaikan satu lembaran kertas putih ya, satu lembaran kertas putih yang tinggal diisi, ditulis. Kalau kita tulis diisi dengan hal-hal yang baik, maka anak-anak itu akan mudah mengingat ya, akan mudah mencerna dan sangat mudah untuk menghidupkannya. Tapi kalau kita isi dengan hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak membangun, itu juga akan menjadi bagian kehidupan mereka. Tentu akan mengganggu spiritual ya, mengenai atau kerohanian mereka, hubungan mereka dengan Tuhan pencipta. Jadi saya mau sampaikan pada sore hari ini, karena kita senang dalam kegiatan di alam, demikian juga berkemah, bercamping ini, bahwa menurut saya ya, dan pengalaman-pengalaman yang saya ketahui dan saya rasakan, bahwa salah satu alat peraga yang paling baik ya, dan alat peraga yang terlengkap, murah, dan paling mudah untuk dipahami, yaitu melalui alam. Alam ini adalah sebuah buku pelajaran ya, untuk mendidik anak-anak kita bisa mengenal lebih banyak hal tentang pengetahuan dalam dunia ini juga. Makanya ada pelajaran ilmu alam. Demikian juga melalui alam ini, anak-anak kita, ya orang-orang muda kita, bisa juga mengenal lebih baik lagi tentang pencipta, tentu yang erat hubungannya dengan spiritual, ya, dengan keimanan, dengan hubungan kita dengan Tuhan kita. Saudara-saudara, saya punya pengalaman yang cukup banyak dalam hal ini. Itu sebabnya mungkin Pak Danang meminta saya untuk ikut mengambil bagian, berbagi. Saya punya anak kan ada 2 ya, paling besar laki-laki, nomor 2 perempuan. Waktu mereka kecil, saudara, waktu mereka kecil, kami suka bepergian. Ya, bepergian dari satu kota ke kota yang lain. Lalu selalu kami membawa anak-anak dalam perjalanan. Walaupun dalam tugas dari satu kota ke kota yang lain setiap weekend, hampir setiap weekend dalam perjalanan itu, kami tidak pernah suami istri berjalan sendiri. Ya. Kami selalu membawa anak-anak kami, yang nomor 1, nomor 2, ya, laki perempuan masih kecil, kami selalu bawa. Sehingga pada saat kegiatan selesai, biasanya hari Sabtu sepanjang hari, ada kegiatan seminar yang kami adakan dari satu tempat-tempat yang lain. Tapi kalau sudah mau pulang kita hari Minggu, kita menyempatkan diri untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak ini untuk menikmati alam ciptaan Tuhan. Jadi kita tidak hanya melakukan kegiatan tugas sehari-hari kita dalam berseminar, melakukan tugas kita
Tetapi walaupun mereka ikut, kita sempatkan juga mereka mengambil bagian untuk menikmati alam. Contohnya, setiap kami kalau pulang hari Minggu pagi, mau menuju rumah, khususnya waktu kami bekerja di daerah Jawa Timur, pada zaman itu, dalam perjalanan yang jauh, ya dari Surabaya, tempat kami Surabaya, lalu kadang ke Jember, ya ke Malang, kemana saja, kami selalu sempatkan hari Minggu itu memberikan kesempatan kepada anak-anak kami untuk menikmati alam. Contohnya, hal yang sering kami lakukan terhadap anak-anak kami untuk mengenal Tuhan melalui alam, supaya hubungan mereka dengan Tuhan itu dekat, mengingat pencipta, ya, alam semesta. Kami berenang, ya, kadang pergi ke laut, ke danau, paling tidak ada kolam berenang yang terdekat kami bisa datang, walaupun harus mengeluarkan waktu, uang dan waktu, karena dalam berenang bersama-sama dengan anak-anak kita, ya, maka kita bisa lebih sehat, ya, badan kita sehat, ya, lalu anak-anak itu akan dekat dengan orang tua. Demikian juga banyak pelajaran-pelajaran yang kita sampaikan kepada anak-anak kita pada saat kita berenang yang ada hubungannya dengan air. Pada saat kita capek berenang, bersosial, bercengkerama dengan anak-anak kita seringkali duduk di pinggir kolam berenang, di pinggir pantai, di pinggir danau, lalu kita bercerita, ya, kenapa Tuhan menciptakan air, ya, menciptakan gelombang, menciptakan lautan, danau, sungai yang ada airnya, ya. Kita kasih tahu bahwa air itu adalah kehidupan, ya. Tuhan ciptakan air untuk di sana ada kuasa, kadang-kadang pembangkit listrik, turbinnya itu diputar dengan air juga ada pembangkit listrik dengan uap, ya. Jadi kita selalu katakan bahwa kita tidak hanya menikmati air dalam berenang, ya, tetapi dalam memanfaatkan alat peraga air ini, kita bisa menyampaikan pembelajaran, ya, kepada anak-anak kita di masa kecil, kepada siapapun, bahwa air itu Tuhan jadikan untuk kebaikan manusia, untuk kehidupan, untuk masyarakat orang banyak. Itu contohnya. Lalu kadang kami juga tidak hanya pergi ke yang ada hubungan dengan air, sungai dan danau. Seringkali juga kami di waktu kecil, anak-anak ini berhubungan dengan alam ataupun bercamping, bawa mereka di tempat-tempat yang banyak pepohonan, ya, banyak tumbuh-tumbuhan, ya. Seringkali kami waktu di Jawa Timur, seringkali kami bawa mereka ke kebun raya Purwodadi, ya. Waktu kami di Jakarta sekarang ini, dulu kami bawa juga ke walaupun mereka sudah besar, kadang kami bawa ke kebun raya yang ada di Bogor, ya. Kadang-kadang kami juga berkemah di daerah Cidahu, ya. Lalu ada lahan-lahan perkemahan di Cibubur, ya. Ada juga di Sumber Bekas di Jawa Timur dan tempat-tempat yang lain. Kadang juga kita bawa anak-anak itu, kami juga bawa ke Taman Safari, ya, ke Puncak Jawa Barat, karena di sana kita bisa memberikan pembelajaran, pemahaman kepada anak-anak kita tentang penciptanya, walaupun melalui binatang-binatang, ya. Contohnya belajar dari binatang yang paling kecil, ya, semut. Ya. Ada kutipan mengatakan, hai pemalas, ya, belajarlah kepada semut, ya. Ya, gajah, harimau, ya, binatang apa saja, ya, burung-burung, ya, semut. Pemalas belajar kepada semut. Kenapa, Pak? Semut. Oh, semut itu rajin, ya. Dia tahu musim kemarau, dia tahu musim hujan, kapan dia mengumpulkan makanannya, kapan dia harus keluar dari sarangnya, lalu ada di sana kerjasama, ya, tidak mementingkan diri. Ya. Jadi pemalas katakan belajarlah kepada semut. Jadi binatang-binatang itu juga, ya, tidak hanya kita tonton, ya, di kebun binatang, kalau kita lihat, apalagi kalau disakiti, ya. Jadi mengajarkan kepada anak-anak bahwa binatang itu harus disayangi, ya. Mereka juga punya perasaan, ya, punya sedih dan sebagainya. Apakah itu binatang peliharaan kita, burung, ya, atau mungkin kucing dan lain sebagainya yang patut disayangi. Mereka juga punya perasaan, ya, jadi harus dijaga dan dipelihara. Contoh lain-lain lagi, saudara-saudara,
seringkali kita juga waktu anak-anak kecil kita bawa juga kadang-kadang tidak hanya siang hari, malam hari. Ya. Kita bawa mereka jalan-jalan di alam terbuka. Walaupun dalam berkemah juga, ya, pada malam hari kita lihat bintang, bulan, ya, siang hari ada matahari. Nah, kita tunjukkan bahwa di sana ada kuasa Tuhan, ya, kuasa Allah yang diberikan kepada manusia. Matahari sumber kehidupan, ya, bulan memberikan terang, ya, bintang-bintang, ya, ya, ciptaan Tuhan, ya, benda-benda angkasa yang luar biasa. Lalu pelajaran apa yang bisa kita kasih tahu kepada anak-anak kita? Oh, kita lihat keteraturan yang luar biasa. Benda-benda angkasa itu sangat besar dan sangat berkuasa, ya. Kalau berbenturan, wah, bisa terjadi apa? Kerusakan, kebinasaan, ya. Jadi benda-benda, bintang-bintang, ya, walaupun banyak, mereka teratur berada pada tempatnya. Itu semua dikendalikan oleh penguasa, ya, pencipta kita, Allah, alam semesta yang menjaga, ya, semua berjalan dengan teratur. Contohnya yang lain juga yang kami alami dan sering kegiatan-kegiatan yang kami ikuti, pergi ke gunung, ya, lembah, hiking, ada trek and trail, ya. Pernah kami berapa kali ke Tangkuban Perahu, waktu di Jawa Timur ke Gunung Bromo. Memang kita lelah, ya, kita capek, tetapi kita bisa belajar banyak tentang gunung-gunung, tentang lembah-lembah. Anak-anak kita bisa mengetahui bahwa gunung-gunung dan lembah itu Tuhan jadikan, ya, untuk kita bisa nikmati, ya. Dan melalui alam ciptaan itu kuasa Tuhan juga, ya, ada di sana, ya. Juga benda-benda angkasa sudah saya katakan tadi. Jadi saudara-saudara sekalian, ya, hanya ada satu alam yang mungkin nggak perlu kita ajarkan kepada anak kita, ya. Mungkin perlu diketahui tapi tidak perlu diajarkan di masa kecil. Yaitu tidak perlu dipelajari, apa yang disebut dengan alam baka, ya tidak usah dulu, ya, alam maut, alam kegelapan, alam bawah sadar, itu mungkin ada terjadi, ya, ada pengetahuan, tetapi untuk anak-anak kecil, dalam hal belajar tentang alam, ada untuk mengetahui penciptanya, yang ada hubungan dengan kerohanian, hal-hal yang bersifat alam baka, alam maut, alam kegelapan, tidak perlu untuk mereka ketahui. Oleh sebab itu, saya menghimbau, ya, kita sebagai pegiat-pegiat yang senang terjun dalam hal-hal kegiatan-kegiatan di alam, yang kita punya anak-anak kecil, untuk bisa belajar Indonesia menjadi cerdas, anak-anak Indonesia menjadi pintar, anak-anak Indonesia menjadi smart, jadi orang-orang yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa, bagi hubungan sosial, ya. Mari kita ajaklah anak-anak kita, kasih waktu, ya, sebagai orang tua, sebagai kakak-kakak, untuk berkemah, ya, sambil belajar tentang alam ciptaan Tuhan, dan selalulah kita ajarkan untuk menjaga selalu kelestariannya dan menghubungkan ciptaan Tuhan itu dengan Allah pencipta, Allah yang maha besar, Allah yang maha baik, yang telah memberikan segala ciptaannya untuk menjadi pelajaran bagi kita dan kenikmatan bagi umat manusia. Marilah kita jaga lingkungan kita dan kelestariannya, ya, dan itu akan menjadi pelajaran bagi anak-anak kita. Setelah mereka dewasa nanti, maka mereka akan melakukan apa yang orang tua mereka lakukan. Kalau kita waktu kecil selalu bawa anak-anak kita ke alam, saya perhatikan anak-anak saya setelah besar, mereka juga menjadi orang-orang yang senang terhadap alam, ya, mencintai lingkungan, mencintai alam. Mereka sering berpiknik, ya, berkemah. Itu karena mereka lihat waktu kita dulu, ya, mereka kecil-kecil, ya, kita bawa berkemah ke danau, berenang, ya, mempelajari luar angkasa, ya, benda-benda angkasa, kita dekat dengan mereka. Ternyata saya perhatikan, itulah Indonesia belajar. Setelah mereka sekarang sudah menjadi orang muda, sudah dewasa, mereka juga suka berkemah, ya, suka jalan-jalan, suka piknik. Lalu mereka menikmati alam itu sebagai pemberian Tuhan yang harus dihargai dan dijaga dengan baik. Dan semoga rakyat atau anak-anak Indonesia bisa belajar tentang alam, menjaga kelestariannya, sehingga mereka menjadi orang-orang yang mengingat Tuhannya melalui alam semesta yang masih baik. Jangan dirusak, ya, jangan dicemari, kita jaga. Maka itu juga akan menjadi pelajaran yang baik bagi generasi dari generasi
untuk selanjutnya. Inilah sementara yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita dan juga bagi anak-anak kita, bahwa alam itu adalah bagian daripada kehidupan kita yang harus dijaga dan dipelihara. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Sangat luar biasa sekali pemaparan dari Pak Joni mengenai spiritual camping. Nah, dari Pak Danang sendiri, apakah sudah bisa, Pak, untuk menambahkan atau bagaimana nih, Pak Danang? Silakan, Pak. Ya, akhirnya dalam perjuangan nyampe juga ke tempat ya. Naik, turun, ngelewatin kretek, ternyata ditutup tanah longsor, balik lagi masuk tol. Tapi itulah seninya ya. Kalau ngelewatin perjuangan-perjuangan, akhirnya tempat yang indah itu kita capai, yaitu di Adventure Camp, Pondok Kapilih, Pancawati, Bogor, Jawa Barat. Ya, ini pemandangannya bagus ya, dengan melihat pemandangan gunung dan pohon-pohonan. Kita ingat penciptanya siapa, dan dengan pendeta tadi sampaikan ya, melihat itu kita teringat siapa yang menciptakan yang luar biasa. Jadi melihat Tuhan itu bisa lewat karya-karyanya, tidak secara langsung. Itulah maka ada spiritual camp ya, ada adventurer camp, itu mengajarin anak-anak ya. Anak-anak itu sehingga dekat dengan penciptanya lewat alam ciptaannya, dan tentu saja ada berdoa. Nanti anak-anak saya ajak bernyanyi, saya ajak untuk menggambar alam gunung, sehingga dengan begitu dia akan terkesan. Nah, begitu dekatnya pencipta itu dengan kita lewat alam-alam ciptaannya. Sementara itu mungkin ada pertanyaan atau sharing yang lain, silahkan Pendeta Simbolon. Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Joni. Sangat luar biasa sekali pemaparannya hari ini mengenai spiritual camping. Nah, sesi selanjutnya adalah sesi tanya-jawab. Jadi, sahabat pembelajar yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom ini, atau bisa juga untuk klik raise hand-nya nih, apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Joni maupun Pak Danang. Tentunya nanti akan kita persilahkan. Dan sekarang sudah ada salah satu penanya dari Ibu Siska. Selamat siang Pak Joni dan Pak Danang. Saya izin bertanya Pak, apakah untuk seseorang yang tidak suka dengan binatang, misalnya kucing atau anjing, ini dan memperlakukannya dengan kasar, apakah bisa dibilang bahwa orang tersebut tidak dekat dengan Tuhannya? Nah, kalau seperti itu bagaimana ya Pak Joni atau Pak Danang? Silakan Pak. Ya, kucing juga kan, itu kan ciptaan Tuhan ya. Kucing itu, kami sering kucing di depan rumah kami, walaupun bukan milik kami, ya kucing itu lewat, kami sayangi. Kadang-kadang dia tidak mengerti ya, kucing tetangga tapi buang kotoran di depan rumah ya dan sebagainya. Tapi kami tidak pernah sakiti dia ya, karena itu juga adalah ciptaan Tuhan ya. Lalu pada waktu dia lewat di depan rumah kita, walaupun bukan milik kita, kita belajar ya tentang dia ya, mengerti pencipta tentang dia. Dia juga adalah binatang yang memberikan kebaikan juga kepada kita ya. Dia kadang-kadang bulunya bagus ya, menyenangkan dan sebagainya. Jadi kalau kita memang tidak suka dengan kucing ya, nggak suka dengan kucing, ya jangan disakiti ya, karena itu juga adalah Tuhan yang jadikan juga binatang-binatang itu, Tuhan yang jadikan. Memang dulu ya binatang-binatang itu tidak sebaik sekarang ya, tapi setelah dosa, setelah banyak kejahatan, ya binatang pun jadi buas, kadang-kadang menyakiti, tidak tahu apa ya, buang kotoran di sembarang tempat, tidak tahu di mana tempatnya dia, di rumah orang mau di mana ya. Jadi kalau kita tidak terlalu suka dengan binatang itu, tentu kita jangan sakiti, kita jaga lingkungan, kita cari binatang yang lain yang kita senang. Ada orang nggak suka kucing, suka burung ya, ada yang suka juga pelihara binatang-binatang yang lain ya. Jadi pada prinsipnya tiap-tiap binatang itu sama seperti di kebun binatang kan. Kalau kebun binatang, oh saya hanya suka lihat harimau. Di kebun binatang kan ada harimau, ada burung, ada gajah, ada ini. Yang lain nggak suka. Masa saya nggak ke kebun binatang? Jadi kita
walaupun kita tidak suka, ya kita lihat yang kita suka, tapi jangan kita sakiti ya binatang itu, ya jangan kita sakiti. Kita cari jenis binatang yang lain yang kita suka. Kalaupun nggak suka semua binatang, ya jangan kita juga sakiti. Itu semua binatang itu juga adalah diberikan Tuhan, ada kegunaan. Alat peraga itu maksud saya, alat peraga. Karena kalau kita siksa dia, ya nanti anak-anak kita juga jadi suka siksa binatang. Ya, kalau orang tua dilihat siksa binatang, nggak suka binatang, menyakiti binatang, nanti generasi kita ya. Ini kan Indonesia belajar ya, anak-anak kita di kemudian hari juga akan menjadi penyiksa-penyiksa binatang. Kalau sudah suka menyiksa binatang, dia juga bisa menyiksa manusia, saudara-saudara. Menyakiti manusia, menyakiti binatang, nanti kita memberikan satu keteladanan yang buruk bagi anak kita, dia juga akan menyakiti pasangannya, ya menyakiti temannya, bahkan bisa menyakiti Tuhannya pencipta, rohaninya akan terganggu. Itu sebabnya pelajaran kita hari ini ada hubungan dengan ciptaan itu dengan kerohanian. Harus kita jaga kerohanian, kita jaga ciptaan itu supaya anak-anak generasi bererus, menyayangi ciptaan itu, tidak rusak alam itu sampai kemudian hari. Kira-kira itu yang bisa saya tambahkan, mungkin Pak Danang bisa melengkapi. Ya, terima kasih Pendeta Joni Simbolon. Sayang binatang itu sayang penciptanya juga. Nah, saya ini punya pengalaman ya, sama seperti Pendeta Simbolon itu. Saya nggak mira anjing dan kucing, tapi banyak anjing yang kucing datang ke rumah ya. Jadi kalau saya nyapu jalanan itu saya ditemani sama anjing. Yang putih namanya Waite, yang yang coklat namanya Brownie. Nah, Waite itu suka mengendus-endus. Lalu kalau kucing itu suka godain kalau saya nyapu-nyapu. Sebetulnya indah juga ya kalau kita saling sayang-sayang binatang gitu. Kan mulai dari sayang binatang nanti sayang istri juga kan ya Pendeta ya. Sama sayang lain-lainnya gitu ya. Betul. Nah yang lucu tahu nggak Pendeta? Saya mau tidur kamar saya karena jendela dibuka, apalagi zaman COVID, pintu dibuka. Ternyata tempat tidur saya udah ditiduri sama kucing. Ya, kucing hitam saya usir, yang gantian kucing coklat yang datang. Atau mungkin saya ini baunya kayak kucing, sehingga banyak kucing ikut tidur dengan saya gitu loh. Yang lucu lagi malam-malam saya tidur kok dengar bunyi eang. Ternyata itu kucingnya beranak di samping tempat tidur saya. Kan nggak mungkin kita usir, nanti dia akan marah kan, kita digigit kan. Ya udah, saya dengar mitos katanya istri saya bilang itu kalau kucing itu nanti kalau beranak itu pindah 7 kali gitu. Ya udah, biarin aja sampai nanti dia pindah. Betul. 2-3 hari pindah ke tempat yang lain, Jadi memang seperti itu yang disampaikan. Ya kalau tadi disampaikan juga Pendeta, kalau kita nggak sayang ya janganlah menyakiti ya. Kalau soal mengenai dia membuang kotoran, pengalaman saya itu ada di rumah, asal kita usir-usir akhirnya nggak terbiasa di tempat kita. Artinya jangan di sini istilahnya. Ya memang kotoran kita pakai pasir kita buang nggak bisa. Akhirnya juga dia pindah ke tempat yang lain. Nah, seperti itu. Jadi memang betul ya, sebaiknya kita menyayangi sesama ciptaan Tuhan juga, apapun, baik itu juga pohon, baik itu juga binatang-binatang ya. Dalam praktek kita camping di sini kan ada tulisan ya, jangan membuang sesuatu ya, termasuk sampah, kecuali membuang waktu ya. Lalu jangan meninggalkan sesuatu kecuali meninggalkan jejak ya. Jangan memetik bunga ataupun segala sesuatu kecuali memetik hikmat dari alam lingkungan ciptaan Tuhan ini. Jadi ini pelajaran-pelajaran yang indah di alam ciptaan ini. Dan sejuk indah sekali. Jadi para sahabat pembelajar Indonesia yang ingin mensulki ini, susulah, saya kasih alamatnya ya. Pondok Kapile, keluar tol Caringin, nanti ada di Bogor ya, Bogor di Jawa Barat. Oke. Terima kasih. Sementara itu Mbak Jessica. Baik, terima kasih Pak Danang, luar biasa sekali nih pertanyaan dari Ibu Siska ya. Terima kasih Ibu Siska. Terima kasih juga untuk jawabannya dari Pak Danang dan juga Pak Joni. Dan saat ini sudah ada satu penanya lagi dari Ibu Citra, saya izin bacakan. Selamat siang Pak Danang dan Pak Joni, saya izin bertanya. Bagaimana cara membangun awareness diri dan juga anak-anak agar bisa menyadari bahwa alam di sekitar kita sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari.
Nah, terima kasih. Sebelumnya silahkan Pak Danang terlebih dahulu. Ya, Pak Danang. Ya, ya, membangun awareness ya. Ya ini anak-anak ini diajak kalau saya ya misalnya ya dikatakan misalnya coba kita sehat dengan makan buah dan sayur. Coba tunjukkan di sini kira-kira buah-buahan apa. Nah kemarin sebelum acara di sini pertanyaan yang bagus kita adakan di Kebun Raya Bogor. Nah itu kalau nggak salah tanggal berapa ya 11 September ya tahun lalu itu. Wah anak-anak senang udara cerah, matahari bersinar, lalu ada museumnya, lalu anak-anak diajak jalan. Kalau yang kecil mungkin sekilo, kalau yang agak besar ya, kan ada yang beginner 0 sampai 2 tahun, kindergarten 3 sampai 5 tahun, lalu primary 5 sampai 10 tahun, lalu PowerPoint misalnya 10 sampai 15 tahun. Yang semakin besar semakin muter kebun raya semakin luas sehingga semakin kenal banyak. Kalau yang udah gede-gede itu bisa diajak ke museum. Begitu juga sebelumnya kita juga ada camping di Villa Bukit Hambalang, Sentul Selatan, Bogor juga. Nah itu ada hiking juga. Ternyata anak-anak kalau banyak temennya itu senang. Kalau bareng-bareng itu makanya kalau mau berjalan jauh itu jalanlah sendiri. Tapi kalau mau berjalan itu bersama-sama supaya Anda bisa menikmati segala sesuatu kalau bersama-sama. Kalau sendiri itu kalau ada apa-apa kita susah, maka paling nggak berjalan itu mesti berdua. Kalau yang satu jatuh, yang lain menolong. Memang bagusnya kita selain sendiri, mungkin sama keluarga bisa, sama teman-teman. Dengan sama teman-teman itu semangat. Misalnya satu mobil, ini ada Clayton, ada Kinan, di sini ada Keke, sehingga mereka bermain-main, apalagi ada yang bawa giraffe, ya jerapah, ada yang membawa T-Rex ya dinosaurus, lalu saya juga membawa singa sehingga anak-anak cerita di sepanjang jalan. Jadi sebelum nyampe tempat mereka udah cerita, udah membayangkan, mereka udah cerita sendiri makanannya apa. Oh ada itu yang suka makan daun-daunan, misalnya namanya Brontosaurus. Sehingga anak-anak kenal mulai dari binatang yang di Jakarta pun dia sudah mulai mengenal. Coba kalau binatang yang jerapah itu makan rumput atau daun. Lalu ditanya, jerapah itu pendek atau tinggi sih? Oh tinggi, kalau tinggi berarti makan daun. Coba kalau kambing itu makan apa? Kambing tinggi atau pendek? Pendek. Kalau pendek di bawah makan apa? Rumput. Nah ini mulai pengenalan yang sederhana-sederhana itu. Termasuk tadi hiking. Hiking ya jalan yang sesuai dengan kekuatan mereka. Lalu kalau buah-buahan misalnya pas nggak ada buah, lah di tempat makan ini ada buah. Maka anak-anak ini juga dikenalkan dengan misalnya sekarang ini ya, kita bawain apel, kita bawain pir, kita bawain jeruk, kita bawain pisang. Lalu di sepanjang jalan kan kita melihatin itu pohon pisang, itu pohon jeruk, lalu itu ada padi, lalu itu ada pohon katakan misalnya nanas atau pohon tebu dan seterusnya. Dari situ mulai anak kenal. Nah, apalagi anak di Jakarta, pertanyaan yang bagus, itu penting banget. Misalnya kalau yang putih itu biasanya sapi, yang hitam biasanya kerbau, jangan kebalik ya. Nah, saya tuh punya keponakan umurnya 3 tahun, diajak ke Toraja sudah tahu ini tedong ini, kerbau ini, tahu. Yang putih, wah ini ke Boyolali itu sapi, Banda itu kok gitu loh. Yang kalau itu buffalo, jadi bisa. Nah, lain kali lagi diajakin ke Taman Safari. Nah, di situ anak-anak dikasih wortel yang dijual oleh para penjual di pinggir jalan. Nah, mulai mereka belajar ngasih makan, sehingga nggak takut, sehingga sayang sama binatang. Ada misalnya lama yang kayak domba, ada yang zebra. Ternyata mereka semua mau yang namanya wortel. Ini kita bawain juga wortel. Nah, nanti dalam pawe sebelum kita acara camping, kan nanti ada acara pembukaan. Anak-anak nanti dibawa membawa mereka itu sayur-sayuran, wortel, buah-buahan, ada pir, ada apel, ada jeruk, ada mangga, pepaya, dan seterusnya. Sehingga anak-anak mulai kenal. Nah, dengan mengenal alam, mencintai alam, lalu mereka kenal makanan sehat. Dengan banyak makan buah, sayur, maka mereka sehat. Jadi salah satunya supaya sehat, panjang umur, segar, nggak mudah marah, ya banyak sayur-sayuran. Karena sayuran itu warna hijau, tenang, kalem, indah. Maka dengan banyak sayur kita juga akan tidak mudah marah. Beda nanti kalau banyak makan-makan daging, binatang, apalagi seperti harimau, nah ini mudah marah. Sehingga ini diajarkan juga karakter, ya karakter buah, karakter pohon-pohonan yang lemah lembut, yang sabar, yang teduh, yang tenang, atau karakter binatang yang mudah marah, yang mudah berkelahi. Nah, dengan demikian mengenal alam, mengenal karakter,
lalu mengenal sifat-sifat yang harus kita bimbing untuk anak-anak. Karena apa yang kita ajarkan pada masa anak-anak seperti Pendeta Simbolon sampaikan, pada masa tuanya pun dia akan berlaku seperti dan mengajarkan anak-anak sehingga anak-anak menjadi pintar, sehat, cerdas dan bahagia, disayangi oleh Tuhan juga sesama manusia. Silakan Pendeta Simbolon tambahin. Ya, jadi ini pengalaman ya. Memang saya lihat orang tua itu harus jadi teladan. Ya, bagaimana meningkatkan kesadaran mereka, kerinduannya untuk bisa mencintai alam ini. Yang pertama, orang tua itu harus jadi contoh. Kalau orang tua tidak mencintai alam, tidak menghargai lingkungan, tidak menjaga kelestarian alam, lalu tidak belajar tentang kebaikan Tuhan melalui alam, bagaimana kita harapkan generasi kita, keturunan kita mencintai Tuhan, kerohanian yang baik, ya, kalau kita tidak memberikan keteladanan contoh, ya. Jadi sama seperti Pak Danang bilang tadi, ya, kita dulu gitu, kita dulu. Karena kita ini juga orang tua ini adalah alat peraga yang tiap hari, setiap waktu dilihat oleh anak-anak kita, khususnya ibu ya, khususnya ibu paling banyak dicontoh, dilihat tiap hari, ya, tingkah lakunya terhadap binatang, kesayangannya, sayangnya bagaimana tentang bunga-bunga, pohon-pohon di halaman ya, bunga-bunga apa dia siram-siram atau dia jaga, atau tidak peduli dengan lingkungannya. Itu walaupun anak itu tidak protes, tidak ini, mereka akan lihat bagaimana ayah dan ibu saya ini mencintai Tuhannya dengan baik, memelihara alam ini. Jadi sudah betul tadi Pak Danang bilang, kita perlu keteladanan. Kita cinta dulu, baru anak-anak kita akan mencintai alam itu. Ya, kita jaga, kita peduli, maka mereka juga nanti akan peduli di kemudian hari. Karena orang tua itu adalah alat peraga yang Tuhan izinkan ada di hadapan anak-anak kita yang paling dekat. Siang malam mereka lihat segala tindak tanduk kita. Demikian, Pak. Oke, baik. Terima kasih jawabannya dari Pak Danang dan juga Pak Joni atas pertanyaan dari Ibu Citra. Sangat luar biasa sekali. Nah, selanjutnya bagi sahabat belajar yang ingin bertanya lagi, bisa langsung untuk tuliskan pertanyaan Anda di kolom chatroom, atau bisa juga untuk klik raise hand-nya apabila ingin bertanya langsung nih kepada Pak Danang maupun Pak Joni. Tentunya akan kita persilahkan. Nah, saya ingin ingatkan kembali kepada sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa langsung untuk cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana sudah ada video-video seminar online yang sudah diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi sahabat pembelajar bisa menonton kembali nih acara seminar online Indonesia Belajar, bisa juga untuk klik like, komen, maupun bagikan kepada seluruh teman maupun kerabat untuk menambah pengetahuan semua. Nah, baik, mungkin saya izin tanya sedikit nih, Pak Danang maupun Pak Joni. Misalnya kan kita sebagai pemula untuk menaiki gunung gitu kan, seperti yang dibicarakan oleh Pak Joni, kita ingin mencoba menikmati ciptaan Tuhan. Tetapi ketika di perjalanan ini mungkin kita tidak sadar merusak alam, seperti tidak sengaja mencabut daun seperti itu. Nah, kira-kira kalau seperti itu bagaimana ya Pak Joni? Silahkan Pak. Kalau kita naik gunung ya tanpa sadar kan sekeliling kita kan kita lewat tanam-tanaman ya, lalu kita nggak sadar memetiknya ya, biarlah kita petik yang bermanfaat ya. Contohnya ada lombok ya di situ ya, jadi jangan dirusak. Apakah itu daun-daun yang bermanfaat buat kita bisa dimakan atau tidak? Karena ada daun-daun di sekitar kita waktu naik gunung ya, ada pohon-pohon atau daun-daun lah yang mungkin tidak bisa kita konsumsi, bisa kita nggak makan ya. Tapi daun-daun itu juga jangan dirusak ya. Tapi kalau namanya tidak sadar ya Tuhan pun mau bilang apa ya, namanya tidak sadar ya. Tidak ada tuntutan bagi orang yang tidak sadar ya. Tapi sebaiknya lah kita pada waktu mendaki gunung ya sadarlah gitu, bahwa tanam-tanaman itu semua ada manfaatnya di sana, ada kegunaannya supaya nggak erosi, supaya tidak banjir, ya, supaya tanahnya menjadi subur, ya, walaupun tidak bermanfaat ya, tidak ada buah-buahannya ya, tidak ada yang bisa kita konsumsi, tapi jangan lupa rumput itu pun walaupun kita tidak makan ya, tapi itu juga kan makanannya binatang ya dan sebagainya, bisa bikin sarang burung. Nah, bagi kita tidak berguna ya, tapi bagi hewan-hewan yang ada di gunung itu, di hutan itu berguna. Jadi jangan kita rusak. Artinya kalau kita melangkah
biarlah kita dalam keadaan sadar, ya keadaan baik bahwa alam itu adalah bagian daripada hidup kita yang harus kita jaga. Bagaimana kita menjaga hidup kita pelihara, kita perhatikan, ya alam itu juga adalah lingkungan yang harus kita jaga juga. Jadi jangan merusak dengan sengaja. Namanya Mbak Jessica ya, kalau tidak sengaja, ya Tuhan pun tidak bilang apa-apa sama kita. Ya tidak dipersalahkan, namanya pun tidak sengaja. Ya, tapi kita kan perlu, ini kan Indonesia belajar. Mulai kecil kita ajarlah anak-anak kita manfaat-manfaat daripada ciptaan Tuhan itu sebenarnya ada kegunaannya yang harus dijaga dengan baik. Ya kalau mau dimanfaatkan, manfaatkan dengan baik. Kalau tidak perlu jangan dirusak. Ya karena itu semua ada manfaatnya untuk, bukan untuk kita, untuk orang banyak dan untuk generasi yang akan datang. Kalau semua dirusak, maka nanti generasi berikut akan mendapatkan akibatnya. Mungkin Pak Danang bisa lengkapi lagi. Jadi di jalanan itu sudah ada aturan-aturan ya, kita kalau mau ada acara-acara seperti itu sebetulnya secara umum orang tahu ya. Jangan pernah memetik sesuatu kecuali memetik pelajaran. Jangan pernah membuang sesuatu atau sampah selain membuang waktu untuk menikmati alam. Lalu jangan meninggalkan jejak kalau jangan meninggalkan sesuatu atau sampah kecuali meninggalkan jejak, ya. Jadi ada aturan umum seperti itu, mestinya kita sadari. Lalu juga kalau dilarang untuk misalnya di pohon ini jangan buang air di sini, kita harus mengikuti itu karena apa? Orang di situ pengalaman, mungkin di situ ada roh yang menempati sehingga dia merasa terusik. Kan pernah ada yang melanggar larangan itu lalu bisa mati, ya kan? Itu jadi harus hati-hati. Kemarin saya baru Jogja ke Taman Sari, itu tempat pemandian raja-raja. Almarhum Yura Perez itu dikatakan waktu itu di situ dia mandi tempat permandian permaisuri. Waktu pakai baju hijau udah dikasih tahu. Jangan memakai baju hijau, termasuk di pantai selatan. Ini pamali nggak boleh. Tapi dia bilang ini kan cuma mitos. Ya memang, lalu akhirnya 2 bulan sudah itu sakit kanker serviks, lalu akhirnya meninggal. Ya artinya mungkin lewat kanker itu dia bisa meninggal. Atau kalau anak-anak misalnya, nah ini kan mau puasa biasanya kadang mereka itu padusan atau mandi untuk bersihkan diri di laut. Nah kadang-kadang orang nggak sengaja ke tengah-tengah tapi kalau kejar-kejaran sama teman-temannya. Nah itu ada yang namanya pasir itu kalau di tengah lalu hilang. Sehingga orangnya itu terjatuh ke dalam, nanti kekubur pasir yang berikutnya. Nah, tapi mitosnya itu apa yang namanya Nyai Roro Kidul itu dia meminta sesajen atau minta korban. Padahal itu sebenarnya kalau secara alamiah ya itu memang dilarang atau nggak boleh. Jadi sama kalau kita sudah dikasih tahu jangan memetik ya jangan ya kecuali memetik apa pelajaran hikmah dari situ. Seperti itu jadi kita mesti tahu rambu-rambu itu. Mungkin dia ketidaktahuan itu ya karena ketidaktahuan ya apa boleh buat, tapi justru kan dia tahuan dikasih tahu sama masyarakat maka harus kita ikutin. Misalnya mau camping pun juga seperti itu. Kita wah ini di kiri kanan ini ada gunung, ada ini lembah enak. Memang dilihat enak, tetapi memperhatikan nggak dengan di bawah itu kalau ada pohon rubuh, lalu kalau misalnya ada banjir karena mungkin nggak ada reboisasi air turun dari gunung. Nah makanya biasanya kan ada tulisan dilarang memetik. Adilang, kita ikutin saja, dilarang menginjak pohon, kita ikuti saja. Aturan-aturan dibuat itu untuk keselamatan kita, bukan untuk menghalang-halangi membatasi kita. Itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, terima kasih sekali jawabannya dari Pak Danang dan juga Pak Joni. Dan sahabat pembelajar, saat ini sudah ada komentar juga dari Mr. Lux. Luar biasa sekali. Oke, baik. Terima kasih Mr. Lux atas ketersediaannya. Nah, sahabat pembelajar, dikarenakan jam sudah menunjukkan pukul 3 dan acara seminar online sudah berlangsung selama 1 jam, yang mana mengartikan bahwa acara seminar online akan segera berakhir. Jadi, saya persilahkan untuk Pak Joni dan juga Pak Danang untuk closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online hari ini. Silahkan, Pak. Oke, marilah kita belajar dekat dengan Tuhan melalui dekat dengan alam. Dengan mengenal alam, dengan dekat Tuhan, dengan adventure Kapore, maka kita bisa bersyukur kita ciptaan Tuhan yang harus
menyayangi alam ciptaan dan juga harus menyayangi sesama juga ciptaan yang lain seperti binatang-binatang. Adventurer, maju terus. Salam Danang, datang untuk menang. Oke, baik. Terima kasih Pak Danang. Silahkan Pak Joni closing statement-nya, Pak. Ya, jadi closing statement dari saya yang sederhana aja ya. Kita sebagai orang tua ya, sesibuk apapun kita ya mencari rezeki sibuk tiap hari. Jangan lupa di sekitar kita ada anak-anak yang kita cintai. Ya, kalau bukan anak kita, ya anak orang lain juga ya bisa kita ajari mereka bagaimana mencintai alam dengan baik, karena mereka lah yang akan menjadi generasi-generasi penerus ya yang akan meneruskan pemeliharaan kelestarian alam ini. Jadi artinya gunakanlah waktu dan kesempatan sesibuknya apapun untuk memberikan pembelajaran tentang alam terhadap anak-anak kita ataupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Sukses selalu ya Indonesia belajar. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Danang dan juga Pak Joni atas closing statement-nya. Terima kasih juga untuk pemaparan luar biasanya mengenai spiritual camping. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah ikut acara seminar online hari ini sampai selesai. Saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di Kamis selanjutnya, tentunya di jam 2 dan juga dengan narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia seperti Pak Danang dan juga Pak Joni. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.